Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang TPS ya, yaitu materi penalaran umum soal asli UTBK tahun 2019 ya. Paket yang pertama, sebut aja sebagai paket di ujian minggu pertama. Oke, kita mulai aja. Penalaran umum itu menekankan pada bacaan ya. Jadi selalu ada bacaan dengan topik tertentu. Kemudian biasanya ada tabel, ada grafik. Pertama, kalian baca sekilas gitu ya. Jangan terlalu lama membacanya. Perhatikan angka-angkanya dan yang penting memahami soalnya, bukan bacaannya, ya. Oke, setelah kamu baca sekilas, kamu fokus pada soal. Di soal yang nomor 1 ini kita beracu pada paragraf yang pertama. Ini saya potong paragraf yang pertama. Kita disuruh cari mana yang benar. Nah, dari satu alinea ini, kalau bisa kita bikin semacam rangkuman gitu ya, semacam denah atau diagram. Biar kita tahu benar tidaknya. Yang satu bagian dari yang mana, ya. Topiknya itu membicarakan tentang keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya. Jadi, komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya, keberhasilan ini ya. Itu pada sarana penunjang satuan pendidikan. Nah, ini penunjang satuan pendidikan. Sarana penyumbang satuannya itu adalah ada kurikulum, ada tenaga pendidik, ada sumber daya pendidik, dan ada pengelolaan. Saya ulangi, kita bikin diagram semacam diagram pohon seperti itu atau diagram batang ya, bahwa komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya itu tergantung pada 4 hal itu. Oke. Kemudian diperjelas lagi mengenai penyedia sumber daya pendidikan. Mana sumber daya? Yang di belakang ini sumber daya gitu ya. Itu meliputi gedung, perlengkapan, sumber belajar, dan dana. Lihat nih bagian-bagiannya, ini bagian dari sumber daya. Ya. Nah, kemudian mengenai sumber belajar ya. Oke, sumber belajar itu terdiri dari buku dan alat bantu. Ini kira-kira kalau kita nyatakan dalam bentuk diagram. Mana kira-kira jawaban yang paling tepat? Ya, kita baca dari A, B, C, D dan tolong dirasakan dalam diagram itu. Kalau kamu rasakan pasti jawabannya C. Coba kenapa yang A salah? Kurikulum termasuk sumber daya pendidikan. Bukan. Sumber daya pendidikan itu terjadi dari gedung, perlengkapan, sumber belajar, dan dana. Ya kan? Jadi kurikulum itu sebenarnya adalah komponen sistem pendidikan, bukan merupakan sumber daya. Jelas ya kenapa yang A salah? Oke, jadi harus tahu loh ya, mana bagian yang mana. Yang B juga salah. Buku-buku pelajaran merupakan kurikulum, bukan. Buku-buku belajar, buku-buku pelajaran itu merupakan apa? Sumber belajar, merupakan sumber daya pendidikan, bukan merupakan kurikulum. Jelas ya? Begitu udah ketemu yakin jawaban, nggak usah baca yang lain. Nanti kamu malah rancu gitu. Ya, gitu untuk menyelesaikan soal seperti ini. Oke? Lalu berikutnya, masih di paragraf 1, kita masih dapat tadi diagramnya seperti ini. Kita disuruh cari lagi mana kesimpulan yang benar. Menyimpulkan harus dari diagram. Jika dana pengelolaan tidak memadai, mana yang benar? Masih ingat tadi ada dana ya. Sini ada dana ya, dana itu tidak memadai, maka apa yang benar? Ya, kamu rasakan tadi baca A, B, C. Yang A, coba kita rasakan. Komponen sistem pendidikan tidak dapat melaksanakan fungsinya. Iya, karena tadi ini ya tentang apa ini? Tentang komponen tentang dana pengelolaan. Kalau kita lihat sekali lagi,
dana pengelolaan ini ya toh, dana pengelolaan ini termasuk pada sumber daya. Jadi kalau dana pengelolaan itu tidak memadai, berarti sumber daya juga tidak memadai. Berarti komponen sistem juga tidak dapat melaksanakan fungsinya. Ya, jelas ya. Nah, jadi merupakan diagram sebab akibat ini ya seolah-olah gitu. Kalau yang B pasti salah. SDM pendidikan tidak memiliki satuan-satuan pendidikan. Oh, punya. SDM pendidikan itu mempunyai satuan-satuan pendidikan yang ini 1, 2, 3, 4 ini satuan-satuannya. Sumber daya pendidikan tidak memiliki kelengkapan. Punya ini kelengkapan sumber daya pendidikan, yaitu ada gedung ya, ada perlengkapan, sumber belajar dan dana. Udah, kalau kamu yakin dengan jawaban satu, udah nggak usah lanjutkan membaca yang lain. Gitu ya, biar kamu nggak rancu. Oke? Lalu berikutnya, nah kita disuruh bermain dengan angka-angka, kita disuruh menyatakan mana yang mungkin benar. Jadi ada yang pasti benar, ada yang mungkin benar, ada yang pasti salah, ada yang mungkin salah. Ini kita katakan simpulan yang paling mungkin benar. Jadi paling aman gitu loh. Berdasarkan paragraf 2, ini ya, paragraf 2. Oke, jika tahun 2019 anggaran pendidikan mencapai 492,5, mana simpulan yang paling mungkin? Kita beranjak pada angka 49,2. Angka 49,2 itu benar memang bahwa pada tahun itu anggaran pendidikannya mencapai 492 triliun. Kita baca satu-satu. Pemerintah melaksanakan konstitusi. Coba kita lihat. Tahu konstitusi ya? Nama lain dari undang-undang kan? Yaitu di sini 20% dari belanja negara. Yang 2,46 triliun itu 20%-nya adalah 492,5 triliun gitu. Ya, berarti dengan demikian ini merupakan 20%. Kita rinci 20% lagi. 20% itu dari mana? 20% itu adalah perintah undang-undang yang menyatakan bahwa apa? Dialokasikan minimal 20%. Ya udah, itu yang paling mungkin sebenarnya. Jadi kesimpulannya, kenapa kok segini? Karena 20%. Kenapa kok 20%? Sesuai dengan undang-undang. Jadi kesimpulan yang paling mungkin sebenarnya adalah karena perintah atau melaksanakan dari undang-undang. Undang-undang itu nama lain dari konstitusi. Ya udah yang A. Yes ya. Gak usah baca yang lain, nanti malah rancu, malah salah. Kita fokus pada angka-angka, pada kalimat-kalimat yang ditanya di soal. Oke. Berikutnya, masih di paragraf 2. Berdasarkan paragraf 2, pernyataan di bawah ini yang paling mungkin mengenai besar anggaran pendidikan tahun 2019. Yang paling mungkin loh ya, paling mungkin. Ya. Nah, kita cek satu persatu, sekali lagi harus detail membacanya, yaitu mengenai anggaran pendidikan. Nah, kalau kita alokasi untuk anggaran itu tadi digunakan untuk ini, target-targetnya. Jadi kalau kamu baca, kamu nanti pasti ini anggaran-anggaran itu digunakan. Oke? Nah, apakah ada disimpan dalam alokasi khusus? Ya. Nah, nggak disimpan ya. Tapi dana itu melalui alokasi khusus. Jadi nggak disimpan. Nggak ada kata-kata disimpan. Yang B, anggaran pendidikan akan diberikan kepada 201 siswa melalui BOS. Coba kata-kata BOS. Betul nggak? Ya, bukan. Yang 20,1 itu mengenai program Indonesia Pintar, bukan BOS. Itu yang bisa salah. Oke. 57% akan dihibahkan ke Kementerian Agama. Apakah betul itu 57%? Nggak ada. Yang ada itu 57 juta, bukan 57%. Jelas ya? Nah, nggak ada kata-kata itu. Jangan membuat hal-hal yang nggak mungkin.
Yang D, anggaran pendidikan akan digunakan untuk memperbaiki 56.000 gedung sekolah. Bukan 50.000 gedung, tapi 56.000 ruang kelas. Beda loh ya, gedung dengan ruang kelas. Kalau ruang kelas itu sekelas, kalau gedung itu segedung. Jadi yang paling mungkin berarti jawaban E. Yang pendidikan diberikan kepada 472.000 mahasiswa beasiswa. Sekali lagi harus detail sekali membacanya ya, karena ini seperti literasi gitu ya, bisa membaca dengan detail. Oke. Kemudian berikutnya, berdasarkan pada gambar 1. Pada tahun berapa anggaran pendidikan itu 450 juta? Ya gampang sekali, tinggal dilurusin aja. 450 berarti pada tahun berapa? 2019. Pada tahun berapa? Melebihi. Nah, kan di sini 2018 ya. Kalau melebihi berarti ini terjadi 2019. Jadi jawaban yang E. Bisa ya, detail membacanya, hati-hati. Masih pada gambar 1, tahun berapa menunjukkan angka terendah. Angka terendah yang paling kecil aja. Mana yang paling kecil? Itu. Tahun berapa? 2011. Jadi penalaran umum memang adalah diperlukan ketelitian. Oke. Kemudian berdasarkan gambar 1, mana yang simpulan yang paling mungkin? Apa ini yang paling mungkin apa? Dari kesimpulan grafik ini. Yang paling mungkin bentuknya seperti ini. Gitu? Ini maksimum, itu minimum ya. Dan kalau kita lihat trennya itu naik. Naik terus. Apa istilahnya? Regresi lah dalam statistik atau dalam fisika. Jadi yang paling mungkin tentunya adalah anggaran pendidikan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ya dong, trennya naik. Yang A kenapa salah? Anggaran pendidikan tidak meningkat. Oh meningkat. Yang B kenapa salah? Penurunan, nggak ada turun. Yang C kenapa salah? Anggaran pendidikan Indonesia berada pada rentang 200 sampai 500. Enggak, ini minimal aja 250 bukan 200. Jadi harusnya yang C 250 sampai 500 boleh lah. Kalau yang D jelas ya. Yang E kenapa salah? Tidak mengalami peningkatan. Jadi kesimpulan grafik melihat trennya saja. Jelas ya? Kemudian biasanya sekitar 7 soal waktu itu. Nah, ini kembali lagi ada teks, ya, ada grafik juga. Kita disuruh memperhatikan paragraf 1. Industri kecil dan garmen meningkat. Industri itu merupakan sektor terbesar ketiga yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2017, ekspor dan tekstil Indonesia mencapai dari target. Mana yang benar? Kayak tadi ya, coba kamu baca A, B, C, maka kamu akan mendapatkan terbesar ketiga. Ya udah, industri termasuk pada 3 besar pasti. Ya, nah yang A kenapa salah? Industri garmen, tekstil dan garmen menyerap 250 tenaga kerja. Bukan, yang 250 juta itu penduduk, bukan tenaga kerja. Ya udah, berarti jawabannya yang B. Ketemu jawaban, yakin, stop. Nggak usah baca-baca lagi. Nomor 9, jika penduduk Indonesia berjumlah 25 juta, maka yang benar yang mana? Kalau kita lihat ini nggak ada kata-kata yang lain. Berarti kita gunakan logika penalaran. Ya, jika segitu banyak penduduk Indonesia, mana simpulan yang benar? Apa setiap penduduk itu dapat memproduksi garmen? Belum tentu. Apa setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi? Kita gunakan penalaran umum ya. Ya pasti. Masa ada penduduk yang nggak pakai pakaian jadi? Itu aja. Kita gunakan namanya penalaran umum karena tidak ada informasi di teks. Jelas? Berdasarkan pada paragraf 2, mana yang paling mungkin untuk industri konveksi? Kalau kita lihat datanya tadi, ya, terbesar ketiga, lalu andalan, setelah batu bara dan seterusnya. Dan kamu rasakan jawaban A, B, C, maka jawabannya yang B. Coba kenapa A salah? Industri konveksi merupakan produk ekspor impor. Enggak.
ya, bukan ekspor impor. Harusnya apa? Ekspor, andalan ekspor. Industri konveksi termasuk dalam pendapatan sektor non migas. Iya, ya dong, non migas, non minyak dan gas. Itu sudah pasti. Jelas ya? Kemudian nomor 11, pada paragraf 2, mana kesimpulan yang paling benar? Ini paragraf 2, ada serangkaian angka, dan kalau kamu garis bawahi adalah ini, nilai ekspor pakaian jadi nasional ke AS itu mencapai segitu, tumbuh 9,5%, ya. Sedangkan negara tujuan ekspor terbesar kedua itu adalah Jepang. Nah, mana yang paling mungkin? Kamu baca dari A, B, C, D. Yang A, pertumbuhan pasar ekspor pakaian jadi 9,3. Enggak, yang 9,3 ini adalah untuk yang AS. Kalau nggak ada AS ya nggak bisa dong. Jepang merupakan pasar utama. Tidak. Yang pasar utama itu ternyata AS, baru Jepang. Pasarnya AS baru betul yang C. Jelas ya? Harus jeli sekali. Kemudian berdasarkan pada gambar 2, ini ada gambar, mana yang ekspornya terendah ketiga. Hati-hati loh ya, terendah ketiga loh. Ini banyak yang salah. Tolong lihat angka, jangan lihat urutan. Jadi menang nanti gini langsung aja 1, 2, 3. Banyak yang kejebak dengan Kanada. Padahal enggak. Kalau diurutkan, yang ketiga itu justru Inggris. Iya dong. Iya dah, itu karena habis 77, 146, 178, 168. Jadi hati-hati ya. Jangan lihat urutan ini tapi lihat angkanya. Paham? Ini ada tipuan-tipuan begini. Oke. Kemudian berdasarkan gambar 2, negara M yang bernilai 3, ya tinggal diurutin aja udah jelas. Ya. Jadi negara Korea. Ya, kalau nyebut Korea itu ya bisa Korea Selatan di sini tentunya. Oke. Kemudian berikutnya berdasarkan gambar 2, mana yang memiliki nilai ekspor 500? Nah, lebih dari 500. Lebih dari 500 berarti ada 2 itu ya. Jadi bisa mana? Jepang atau bisa Amerika. Yang ada adalah Jepang. Oke. Kemudian dalam penalaran umum ada namanya penalaran angka. Bagaimana cara mendapatkan 4 dari 10, 5, 12, 17? Tentunya kita lihat ini tinggal dikali 2 semua. Betul? Ini dikali 2. Ya udah dikali 2 aja. Ternyata kotak semua itu dikali 2. Ya udah kali 2 aja. Berarti jawabannya 8. Perhatikan ya permainan-permainannya ya. Ada banyak sekali trik angka seperti ini. Dilatih aja semua kemungkinan. Oke. Kemudian itu juga gitu, gimana cara dapatin 10 dari 15, 45 dan 30? Tengah itu adalah bawah dibagi, betul. Oke, tengah 10 itu adalah kanan dibagi bawah kurang kiri. Ya dong. Tengah itu adalah kanan dibagi bawah kurang kiri. Bawah bagi kiri. 45 bagi 15, 3 kan? 30 bagi 3, 10. Ini pun juga sama. Tengah itu adalah itu apa? Kanan 42, 63 dibagi 21. 63 dibagi 21 itu adalah berapa? 63 dibagi 21 itu adalah 3. 42 dibagi 3 itu 14. Oke. Kemudian hitung biasa, mungkin kita jadikan pecahan aja ya biar enak ya. Ini kan 3/8. 20%, 40% itu kan 2/5 ya. Oke, ini dikuadratin tendang ke atas 9/4. Akar 0,25 itu setengah. Ya udah kita bikin aja penyebut yang sama ya, yaitu 40. Yang bawah dikalikan ya, 40. Yang atas 27/160. 27 itu kan 16 tambah 8 tambah 3. Ya berarti pasti tinggal 3/160. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, kan 16 bagi 0,1. 8 dibagi 16, 5 sisanya. Ya, yang paling dekat dengan 0,15. Lebih sedikit. Ya pasti 0,16. Berarti jawabannya C. Bisa ya menghitung dengan jalan dipotong-potong. Kemudian ini kita kalikan aja polanya ya.
Berarti 1/2 tambah 1/6 tambah 1/12 tambah 1/20 semua dibuat KPK 120, berarti 96/120, berarti 8 dibagi 12 ya per 10, 0,8. Jadi jawabannya yang E. Oke. Kemudian berikutnya, ini ada permainan-permainan angka. Kalau saya gini aja, biasakan yang terakhir dilihat aja. Angka keempat dibagi angka ketiga sama dengan angka pertama dibagi angka kedua. Angka keempat dibagi angka yang pertama 6 sama dengan angka keempat dibagi angka ketiga, 6 dibagi 3 2, sama dengan angka kedua. Angka pertama enggak. Ya pasti ini udah enggak ada lagi. Jadi yang di atas ini enggak perlu ternyata. Bisa ya? Coba kamu rasakan triknya. Nah, ini yang agak sulit biasanya membentuk persamaan dua variabel. Jika setiap kamar diisi 2 siswa, ini jumlah kamarnya K, tiap kamar 2 siswa, gitu ya, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Jadi setiap kamar 2 siswa, 2K. Ada 12 siswa, jadi yang dapat kamar siswa dikurang 12. Jika setiap kamar diisi 3 siswa, 3, ada 2 kamar yang kosong, 3K-2, maka siswa dapat kamar semua. Tinggal kita buka, betul? Nah, jadi S-nya diganti dengan 2K plus 12, ya dong, min pindah jadi plus, maka kamarnya dapat, yaitu kamarnya adalah sebesar nilainya tersebut ya, ketemu langsung. Ya, jadi logikanya begitu. Jawabannya yang B. Itulah ya kira-kira ya, dan kamu bisa lanjutkan dengan soal tahun 2019 paket yang kedua. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikut.